Kalau di rumah ada orang tua atau anggota keluarga yang punya gangguan paru-paru, kayak asma atau penyakit peradangan paru yang lain, atau baru sembuh dari infeksi saluran nafas, kita harus siap dihadapkan pada kondisi darurat, kayak sesak nafas. Di situasi kayak gini, tabung oksigen bisa jadi alat bantu yang sangat penting, apalagi kalau belum sempat ke rumah sakit. Tapi, punya tabung oksigen aja nggak cukup. Kita juga harus tahu gimana cara pasangnya dengan benar supaya oksigen benar-benar masuk ke dalam tubuh. Mulai dari membuka katup tabung, mengatur aliran oksigen, sampai pasang selang ke hidung atau masker sungkup, semuanya ada urutannya dan nggak boleh asal. Salah langkah sedikit aja bisa bikin manfaat oksigen untuk mengatasi sesak nafas jadi nggak maksimal. Nah, di video ini saya akan tunjukin langkah-langkah pasang tabung oksigen di rumah supaya kamu bisa bantu orang terdekat dengan tepat. Halo, saya Dr. Yurena dari Halo Dokter. Sebelum mulai, kita kenalan dulu sama semua peralatan di tabung oksigen, supaya kamu tahu fungsi dan cara kerjanya masing-masing. Pertama adalah tabung oksigen. Tabung ini berisi oksigen murni yang disimpan dalam tekanan tinggi. Fungsinya untuk memberikan suplai oksigen ke tubuh saat seseorang mengalami kesulitan bernafas. Sebelum dipakai, cek dulu kondisi tabung ya. Pastikan tabungnya nggak berkarat, nggak bocor, dan katupnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, regulator. Regulator ini berfungsi untuk menurunkan tekanan oksigen yang tinggi dari tabung supaya jadi tekanan yang aman dan stabil sebelum oksigen dialirkan ke orang yang membutuhkan. Terus, ada flow meter. Flow meter ini biasanya terpasang di regulator. Fungsinya untuk mengatur seberapa banyak oksigen yang keluar, diukur dalam liter per menit atau LPM. Di dalam flow meter ada bola indikator kecil yang naik turun sesuai dengan jumlah aliran oksigen yang diatur. Berikutnya, humidifier atau botol pelembab. Fungsinya untuk melembabkan oksigen yang keluar dari tabung supaya udara yang masuk ke saluran pernafasan nggak kering dan mengiritasi tenggorokan atau hidung. Humidifier ini harus diisi dengan air steril, air suling khusus, atau air yang direbus. Terakhir, masker oksigen atau sungkup. Masker ini nantinya akan dipasang di wajah orang yang membutuhkan ya. Nah, sekarang kita mulai pasang alatnya satu persatu dengan urutan yang benar. Simak baik-baik supaya nggak salah ya. Langkah pertama, pastikan tabung oksigen dalam posisi berdiri dan stabil. Jangan menidurkan tabung karena bisa merusak alat dan mengganggu aliran oksigen. Tabung harus diletakkan tegak agar oksigen bisa mengalir dengan lancar dan tekanan oksigennya tetap stabil. Setelah itu, buka segel pengaman pada tabung dengan hati-hati sebelum mulai menghubungkan alat. Setelah segel tabung dibuka, pasang regulator ke tabung dengan cara memutarnya sampai kencang. Pastikan regulator terpasang rapat, tapi jangan terlalu dipaksakan agar tidak merusak. Selanjutnya, ambil humidifier dan isi dengan air steril bersih hingga batas yang sudah ditentukan. Setelah itu, sambungkan humidifier ke regulator. Terakhir, pastikan semua alat sudah terpasang dengan benar. Cek lagi setiap bagian, terutama regulator dan humidifier, supaya semuanya aman dan siap digunakan. Setelah semua alat terpasang dengan benar, sekarang kita langsung mulai pakai alatnya. Perhatikan baik-baik langkah-langkah berikut ini supaya pemakaiannya tepat. Langkah pertama, buka katup utama tabung oksigen secara perlahan. Setelah katup terbuka, perhatikan manometer atau alat penunjuk tekanan untuk memastikan tabung masih berisi oksigen. Manometer akan bergerak jika tabung masih terisi. Ini menandakan tekanan oksigen dalam tabung cukup untuk digunakan. Setelah tabung terbuka, atur flow meter untuk menyesuaikan aliran oksigen sesuai anjuran dokter. Perhatikan bola indikator di dalam flow meter. Lalu putar knob flow meter sampai bola berada pada angka yang disarankan. Misalnya 2 liter per menit. Pastikan angka pada flow meter sesuai kebutuhan agar kadar oksigen yang diberikan tepat dan efektif. Kalau kamu menggunakan humidifier atau botol pelembab, pastikan ada gelembung udara yang keluar di dalam air humidifier. Gelembung ini menunjukkan oksigen melewati air, sehingga oksigen menjadi lebih lembab dan tidak membuat saluran nafas jadi kering atau iritasi. Langkah selanjutnya adalah memasang selang oksigen. Setelah kamu atur flow meter dan memastikan bola indikator sudah tepat di angka yang disarankan, langkah berikutnya adalah memasang selang oksigen dari regulator atau humidifier ke selang masker oksigen sungkup. Pastikan selang tidak terlipat atau terjepit, karena hal itu bisa menghambat aliran oksigen dan membuat terapi kurang efektif. Kemudian, pasang masker oksigen. Sebelum masker oksigen dipasang, kamu bisa memeriksa aliran oksigen dengan mendekatkan selang ke telinga.
Kalau kamu merasakan embusan udara, itu menandakan bahwa aliran oksigen sudah berjalan dengan baik dan siap digunakan. Setelah itu, pasang masker oksigen di wajah orang yang membutuhkan. Pastikan maskernya menutup hidung dan mulut dengan rapat, tetapi tetap nyaman. Langkah terakhir, minta orang yang kamu tangani untuk menarik nafas perlahan. Nah, setelah masker terpasang dengan baik, instruksikan orang tersebut untuk tarik nafas perlahan melalui hidung. Oksigen akan mulai mengalir ke tubuhnya dan ia bisa merasakan perbedaan ketika bernafas. Pastikan dia tidak terkejut atau terburu-buru menarik nafas, karena pernafasan yang tenang membantu oksigen terserap lebih efektif. Tapi, kalau kamu lihat orang yang kamu tangani masih susah nafas atau nafas yang nggak teratur, meskipun udah pakai oksigen tambahan, itu bisa jadi tanda ada masalah kesehatan yang cukup serius loh. Kalau udah begini, penting banget buat segera cari tahu penyebabnya. Daripada kamu bingung atau nebak-nebak, mending langsung konsultasi sama dokter lewat aplikasi Alo Dokter aja. Di aplikasi Alo Dokter, kamu bisa langsung chat sama dokter umum atau spesialis dan ceritain kondisi orang yang kamu tangani. Nanti dokter bakal kasih arahan yang jelas dan pas sesuai gejalanya. Kalau memang butuh pemeriksaan lebih lanjut, kamu juga bisa langsung bikin janji ketemu dokter lewat fitur yang ada di aplikasi. Kamu tinggal pilih rumah sakit atau klinik yang dekat, atur jadwalnya, dan datang tanpa harus antri lama. Gampang banget kan? Selain itu, di aplikasi Alo Dokter, kamu juga bisa minta resep obat, tanya soal pengobatan, atau bahkan beli vitamin atau suplemen yang direkomendasikan oleh dokter. Semua jadi lebih praktis. Jadi, abis nonton video ini, jangan lupa langsung download aplikasi Alo Dokter di Google Play Store atau App Store ya. Tapi ingat, kalau kondisinya udah gawat darurat, misalnya sesak nafas berat sampai kehilangan kesadaran, langsung bawa orang yang pakai tabung oksigen ke IGD rumah sakit terdekat supaya bisa segera ditangani. Oke, setelah kamu selesai pakai tabung oksigen, penting banget nih buat tahu juga gimana cara mematikan dan menyimpannya dengan aman. Soalnya, kalau salah perlakuan, alat bisa rusak atau bahkan jadi berbahaya. Yuk, ikutin langkah-langkah ini. Pertama, matikan aliran oksigen lewat flow meter. Putar no flow meter pelan-pelan sampai angka 0 dan aliran oksigen berhenti total. Kedua, tutup katup utama tabung oksigen. Putar katup tabungnya pelan-pelan sampai benar-benar rapat dan tertutup. Ketiga, baru deh lepaskan masker dan selang setelah aliran oksigen berhenti dan tekanan selang hilang. Lepasnya hati-hati ya, jangan menarik masker dan selang dengan kasar supaya nggak gampang rusak atau robek. Keempat, simpan tabung oksigen dan perlengkapannya di tempat yang aman. Taruh di tempat yang kering, bersih, dan jauh dari sumber api atau panas. Jangan taruh tabung di dekat dapur, colokan listrik, atau alat elektronik yang bisa memicu percikan api. Oh iya, ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan saat menyimpan tabung oksigen. 1. Pastikan tabung berdiri tegak dan dipasang penyangga supaya nggak gampang jatuh. 2. Jangan simpan tabung oksigen di dalam mobil, apalagi kalau cuaca sedang panas. Tekanan dalam tabung bisa naik dan bikin tabung meledak. 3. Jauhkan tabung dari bahan yang gampang terbakar, seperti alkohol, bensin, atau minyak gosok. 4. Bersihkan alat cuma pakai air bersih, jangan pakai alkohol. Selain itu, jangan pakai lotion, minyak, atau krim berbasis lemak saat pegang tabung, karena bisa memicu reaksi berbahaya kalau ketemu oksigen. Terakhir, jangan lupa pasang tanda peringatan dekat tabung. Misalnya, dilarang merokok, jauhkan dari api, atau bahan mudah terbakar. Ini penting supaya semua yang di rumah jadi lebih waspada. Kalau kamu lihat ada kerusakan pada alat atau tabungnya, jangan coba diperbaiki sendiri ya. Lebih baik hubungi teknisi resmi dari tempat kamu beli tabung oksigen supaya lebih aman. Nah, itu tadi cara pakai oksigen yang benar di rumah. Gampang banget kan? Yang penting tetap tenang, hati-hati, dan tahu urutannya. Kalau kamu masih ragu, bisa konsultasikan pada dokter lewat Alo Dokter sebelum melakukan pemasangan oksigen di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus jaga kesehatan bareng Alo Dokter.